Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agananda yang merupakan Investment Education dari Yuanta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Aga, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pak Angga, langsung saja kita review, terutama dari sisi teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini. Sempat tertekan cukup dalam di sesi pertama pasca pembukaan, sempat ke 7.500-an. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik arah kembali dan posisi saat ini masih bertahan di 7.600-an. Analisis Anda, pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan yang sebelumnya sempat ke 7.500-an, Pak Angga. Oke, terima kasih Pak. Menurut saya untuk rebound yang terjadi pada hari ini merupakan rebound dari minor supportnya dari IHSG saat ini. Seperti yang kita tahu, IHSG ini sedang dalam tren yang sangat-sangat bullish seperti itu. Jadi ini merupakan menurut saya masih dalam tahap atau masih dalam batas koreksi normal Pak, seperti itu. Baik, arah untuk indeks harga saham gabungan dengan pembalikan arah yang terjadi hari ini Pak, jangka pendek dan menengah? Untuk jangka pendek ya, di minor supportnya itu sepertinya sudah kena ya, yaitu di angka 7450 sampai 7550. Terus untuk resistennya sendiri saya masih melihat untuk jangka pendek ya, IHSG harus mencoba untuk membuat yang namanya higher high dari level yang pernah dilaluinya, yaitu beberapa hari lalu, yaitu di 7.721-an, seperti itu. Apabila IHSG berhasil menembus membentuk higher high di atas itu, otomatis IHSG masih peluangnya cukup besar untuk melanjutkan kenaikan ya, menyentuh ke area 7.843. Seperti itu, Pak. Oke, masih ada peluang untuk menembus ke level tertinggi terbarunya tidak, Pak? Dengan penantian untuk beberapa hari ke depan terkait dengan pertemuan dari The Fed terkait dengan suku bunga di September ini. Untuk terkait dengan sentimen untuk kenaikan suku bunga, sepertinya saya melihat bahwa pasar ini sudah bergerak terlebih dahulu atau yang namanya kita sebut price in terhadap sentimen tersebut. Jadi menurut saya sih view saya adalah ketika tanggal 18 The Fed memang benar-benar untuk menurunkan suku bunganya, justru pasar akan mengalami yang namanya sedikit volatilitas seperti itu Pak. Jadi dia akan sedikit terkoreksi dengan kecenderungan tapi masih bullish untuk menguat IHSG-nya seperti itu. Baik, penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini ditopang oleh saham-saham big cap yang nilai kapitalisasinya besar ataupun yang terbesar di Bursa Efek Indonesia. Saya mau ke Brent terlebih dahulu, Pak Angga. Hari ini Brent menguat di atas 9% dan bergerak di atas level 11 ribuan. Analisis Anda untuk Brent di tengah penguatan yang terjadi ketika di perdagangan sebelumnya sempat mengalami tekanan yang cukup dalam. Oke, seperti yang kita tahu, kita lihat Brent ini adalah merupakan kapitalisasi IHSG yang paling besar ya, sudah mengalahkan BCA. Jadi kita lihat di sini kenaikan Brent hari ini cukup sangat-sangat signifikan ya, sudah menyentuh level di 11.100-an ke atas seperti itu. Nah, untuk Brent sendiri saat ini area dia sudah di area resistennya Pak. Jadi justru di sini adalah merupakan area-area rawan untuk orang melakukan yang namanya taking profit. Untuk area support Brent sendiri, untuk support Brent sebenarnya area paling amannya itu ada di area sekitar 9.800 sampai 10.000. Dengan target penguatan lanjutan apabila bisa menembus ke atas level 11.000, yaitu target lanjutannya bisa berada di kisaran level di 12.250 sampai di 13.000, kurang lebih seperti itu. Oke, berpeluang menembus ke level tertingginya begitu, Pak Angga? Masih ada peluang cukup besar, Pak. Baik, tapi posisi saat ini untuk Brent sudah jenuh beli tidak, Pak? Atau ada potensi profit taking ini? Kalau ingin masuk, apakah tunggu dikoreksi terlebih dahulu? Atau selama masih di atas support di 9.800-an ini, Brent akan aman-aman saja? Seperti apa analisisnya? Menurut saya ada baiknya kita untuk yang belum punya barang terlebihnya, itu lebih baik wait and see. Kita harus
beli di harga yang cukup relatif terdiskon. Jangan ketika pas lagi rally naik kayak gini kita maksa untuk beli dengan asumsi dia akan terus naik. Karena menurut saya risknya akan besar. Seperti yang kita tahu juga kalau saham-saham seperti brand ini merupakan volatilitasnya juga sangat tinggi ya. Dalam sehari mungkin bisa naik kayak kencang, sekali turun mungkin bantingannya lumayan sakit juga seperti itu Pak. Oke, di luar saham-saham big cap ini masih dari grup Prayogo Pangestu, PTRO hari ini juga cukup menyita perhatian Pak Aga, di mana PTRO ditutup di level 14.000, tampaknya level intraday tertingginya juga menguat di atas 7,69%. Dari sisi fundamental, tadi kami sudah sampaikan, dari sisi labanya menyusut signifikan meskipun dari sisi pendapatan mengalami kenaikan. Bagaimana Anda melihat pandangan dari investor, meskipun kinerjanya tidak seragam, laba menyusut signifikan, namun investor masih gencar masuk ke dalam saham PTRO di hari ini? Ya, kalau menurut saya berdasarkan dari nilai fundamental ya dengan nilai teknikalnya justru betul kata Pak David, ini mungkin tidak sejalan ya. Ya. Karena fundamentalnya kalau menurut saya cukup yang namanya overvalue seperti di harga sekarang ini. Cuman kalau kita lihat secara teknikal Petrosi ini atau saham PTRO ini masih dalam tren yang sangat-sangat bullish dengan dengan masih punya upside untuk kenaikannya itu masih cukup mungkin sedikit terbatas sih ke area sekitar 15.500 seperti itu. Cuman supportnya itu agak jauh di bawah, yaitu supportnya di sekitar area 11.000 11.200 Pak. Rekomendasinya dengan penguatan signifikan hari ini, lagi-lagi ini setelah kenaikan signifikan rawan untuk profit taking tidak Pak untuk PTRO? Untuk PTRO menurut saya cenderung untuk profit taking. Jika sudah punya barang mungkin bisa consider untuk mulai jual pelan-pelan gitu sambil kita ikutin trennya saja seperti itu. Oke. Namun kalau misalnya mungkin belum punya barang, lebih baik wait and see sampai kita lihat ada pola-pola konsolidasi seperti itu Pak. Take profit bertahap di level berapa direkomendasikan? Level penutupan hari ini tidak masalah? Boleh, cukup boleh. Okay. Di 14.000 di level closing sekarang oke, 14.200, 14.500 oke. Oke, masih cukup lebar range yang akan dikejar oleh PTRO. Ketika profit taking, buyback kembali disarankan di level berapa untuk PTRO? Untuk buyback kembali saya sarankan agak bawahan ya, justru di level sekitar 12.800 ke bawah sampai ke level 11.200. Baik, analisis untuk PTRO hari ini juga menjadi salah satu penopang indeks harga saham gabungan 7,69% di posisi 14.000 dan tampaknya merupakan rekor intraday juga yang diciptakan oleh PTRO di sepanjang perdagangan hari ini. Baik, Pak Angga, kita beralih ke saham-saham yang hari ini justru menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Tadi pun juga kita sampaikan dari sisi harga komoditas minyak mentah hari ini dan kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam. Hal ini tampaknya juga tergambar dari saham-saham yang ada di sektor ini. Ada Medco, Akra, Elsa, Energi hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda? Mungkin kita ke Medco terlebih dahulu. Pak Angga, hari ini koreksi 3,59% di 12.10 ini. Untuk Medco sendiri saya melihat bahwa Medco ini dari sideways sekarang sudah arahnya cenderung ke arah bearish menurut saya karena closingnya membentuk yang namanya lower low. Jadi untuk saran saya untuk Medco sendiri supportnya sekarang jadi menurut saya supportnya akan turun jadi sekitar area 11.100 sampai di area 1150 seperti itu. Itu mungkin area yang cukup relatif aman apabila investor ingin melakukan pembelian di area situ secara bertahap. Oke, penutupan hari ini di 12.10 melemah di 3,59%. Bagaimana Anda melihat support yang mungkin yang harus diwaspadai untuk Medco? Support yang harus diwaspadai yaitu adalah di angka krusialnya di tadi di 11.000 di angka 1.100 itu merupakan support kuatnya. Apabila support tersebut tidak kuat untuk menahan, itu justru penurunannya saya melihat akan semakin dalam, bisa ke area 1.000 sampai 1.020-an seperti itu. Tapi dari teknikalnya Medco akan mampu bertahan, mungkin dari sisi persentasenya mungkin Pak masih akan berada di atas 11 ribuan untuk Medco?
Untuk Medco sendiri mungkin untuk bertahan ke area konsolidasi dia di area 1275 mungkin akan sedikit sulit karena kita lihat juga hari ini Medco sendiri dibukanya open gap down. Nah, di sini kita juga perhatikan bahwa volumenya hari ini juga volume sell-nya juga cukup masif. Jadi di sini Medco sendiri menurut saya secara teknikal akan cenderung kesulitan untuk kembali ke kisaran harga 1250 sampai 1280 di mana itu merupakan area fase konsolidasinya seperti itu. Baik, dari Medco kita bergeser ke Akra, Pak Aga. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan. Yang pertama adalah menanyakan Akra ini, Pak. Sudah ambil posisi di 14.10. Profitnya masih terjaga atau level entry-nya masih terjaga ini? Pertanyaan datang, saya akan coba cek. Dari Malvin CT dari Depok, Jawa Barat. Bagaimana analisisnya? Masih bisa di hold tidak, Pak? Dengan penutupan hari ini 14.35? Baik, untuk tadi entry di area 14.10, yang kalau closing di 14.35, menurut saya masih bisa untuk di hold, masih bisa di keep untuk penguatan Akra ke arah sekitar 14.75 sampai ke area 1.500. Dengan batasi resiko apabila Akra ditutup membentuk lower low di 1.390, untuk closingnya membentuk lower low di situ, itu consider untuk reduce porsinya atau mungkin cover di bawah seperti itu, Pak. Baik, penutupan hari ini di 1.435 melemah di 2,71%. Dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Saya coba bergeser ke energi, Pak. Hari ini juga mengalami pelemahan yang cukup dalam, meskipun di penutupan sesi kedua pelemahannya sudah agak sedikit lebih ke arah terbatas. Analisis Anda untuk energi? Untuk energi sendiri masih pergerakannya cukup saya lihat masih gitu-gitu aja sideways, cuman pergerakan dia tidak membentuk yang namanya lower low. Jadi apabila masih cukup relatif aman kalau misalnya untuk beli-beli di area sekarang, ini merupakan area-area entry yang ideal karena level stop loss-nya juga sangat sempit ya, jadi cukup relatif aman. Dengan upside kenaikan energi itu ke angka 216 sampai ke angka 228. Baik, analisis untuk energi pemirsa tadi juga ada Medco, kemudian juga ada posisi Akra yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di tengah pelemahan dari posisi harga minyak mentah, terutama untuk WTI sudah bergerak di bawah level $70 Amerika per barelnya.